Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Isnaini Alfiatul Husna dari Tadris IPA semester 5 akan menjelaskan mengenai profesi keguruan dengan materi PP nomor 19 tahun 2017. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Bu Ruhaini Fitri Rahmawati MPDI. Langsung saja kita simak videonya. PP nomor 19 tahun 2017 ini sebenarnya perubahan atas PP nomor 74 tahun 2008 yang berisi tentang guru. Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas, dan untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. Jadi, itu menjadi pertimbangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 ini. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 52 dan juga pasal 54. Pasal 52 terdiri atas 3 ayat. Pasal 52 ayat 1 berisi tentang beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini berarti guru sebelum melakukan pembelajaran di kelas harus menyiapkan terlebih dahulu, menyiapkan antara lain mencakup pengkajian kurikulum dan juga silabus pelajaran, juga menyiapkan program tahunan atau biasa disebut dengan prota, menyiapkan program semester biasa disebut dengan promes, dan juga pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan standar proses. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Jadi guru setelah membuat rencana tadi, lalu guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, lalu menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Menilai ini berarti proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam mengukur hasil belajar siswa. Lalu membimbing dan melatih peserta didik, baik itu melalui kegiatan kokurikuler dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga guru itu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Untuk lembaga pendidikan SMP sederajat, ada beberapa tugas tambahan yang untuk guru, seperti menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala perpustakaan, menjadi kepala laboratorium, dan lain sebagainya. Tugas tambahan ini setara dengan beban kerja 12 jam. Ini merupakan contoh RPP siswa SMP. Ini merupakan contoh promes atau program semester. Lalu pada ayat 2, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Berarti guru dalam pembelajaran di kelas itu ada 24 jam yang itu paling sedikit dan 40 jam itu paling banyak. Lalu ayat ketiga,
berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Lalu pasal 54. Pasal 54 ayat 1 itu berisi beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Tugas manajerial ini berarti kepala sekolah mengelola dan mengarahkan semua yang ada di sekolah serta bertanggung jawab terhadapnya. Lalu kepala sekolah juga mempunyai tugas pengembangan kewirausahaan. Berarti kepala sekolah bekerja keras secara terus-menerus dalam memajukan mutu sekolah. Kepala sekolah juga tugas supervisi, yaitu secara berkala mengadakan supervisi pada tenaga pendidik dan tenaga administrasi atau tata usaha yang meliputi perlengkapan pendidik serta pelaksanaan pembelajaran. Lalu pasal 2 berbunyi dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan. Ini berarti kepala sekolah dapat mengajar atau bimbingan dalam keadaan tertentu. Misal guru tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap, atau dapat juga terdapat kekosongan guru pada suatu mata pelajaran. Lalu pasal 3 berbunyi beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru ekuivalen dengan paling sedikit 24 jam pelajaran tatap muka dalam 1 minggu. Lalu pasal 4 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja kepala satuan pendidikan dan beban kerja pengawas yang ekuivalen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai profesi keguruan menurut pasal 19 tahun 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.